Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mendengarkan Injil Tuhan Yesus yang cukup keras, yang kadang-kadang kita susah mengerti. Ada seorang murid yang mencoba minta izin sama Tuhan Yesus untuk menguburkan sang ayah. Tetapi Yesus berkata, "Ikutilah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Cukup keras, dan mungkin bagi kita orang Indonesia dan tentunya juga bagi bangsa Yahudi pada zaman itu, menghormati orang tua termasuk memberikan penguburan yang layak saat mereka meninggal adalah tugas utama kita sebagai seorang anak. Dan di sini Yesus berkata, "Ikutilah aku dan biarkanlah orang mati mengubur orang mati." Maksud Yesus apa? Maksud Yesus apa? Mengasihi dan menghormati orang tua bagi kita dan juga bangsa Yahudi sangat fundamental. Bahkan ini tertulis di 10 perintah Allah. Hormatilah orang tuamu. Ya. Perintah keberapa? Ada yang tahu? Kalau tahu saya kasih pisang ya. Perintah keempat ya. Dan ini paling tinggi di antara perintah-perintah Tuhan yang berhubungan dengan manusia. Di atas jangan membunuh, di atas jangan berzina, di atas jangan mencuri. Kenapa menghormati orang tua ini paling tinggi di antara perintah-perintah yang lain berhubungan dengan manusia? Jawabannya sebenarnya gak susah. Karena bagaimana kita bisa menghormati orang lain kalau kita tidak bisa menghormati orang tua sendiri? Itu salah satu alasan mendasarnya. Kembali kepada Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus kok berbicara seperti itu? Keras kata-katanya. Ada beberapa jawaban. Jawaban pertama, kita harus lihat siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan menjadi manusia. Allah itu sendiri. Dan mengikuti Yesus berarti mengikuti Allah. Mengikuti Yesus berarti menjalankan perintah Allah, perintah Tuhan yang nomor 1. Kalau menghormati orang tua nomor 4, mengikuti Yesus menjadi prioritas nomor 1. Alasan kedua mungkin lebih praktis karena Tuhan Yesus tidak memiliki banyak waktu lagi di dunia. Jadi mengikuti Dia harus menjadi prioritas. Sedangkan kalau ikut penguburan orang tua biasanya akan banyak hal-hal lain. Akan ada upacara penguburan yang cukup lama, masa berkabung, belum lagi nanti urusan harta dan warisan. Sehingga Yesus pun tidak menjadi prioritas. Padahal waktu Yesus tidak lama lagi di dunia. Alasan ketiga menurut saya cukup menarik. Ini dari seorang bapak gereja namanya Gregorius Agung. Dia mengatakan kalau kita tidak ikut Yesus, kita adalah orang mati. Jadi kalau kita menguburkan orang tua, berbuat baik secara umum, tetapi tidak di dalam Kristus, itu tidak ada faedahnya. Itu perbuatan orang mati. Jadi di sini Gregorius mengatakan nggak apa-apa kita menguburkan orang tua, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang lain pun itu sebenarnya oke-oke saja, asal di dalam Kristus.
agar semua perbuatan baik kita berfaedah, ada buah-buah rohaninya. Karena ini sesuai dengan Yohanes 15 tentang Yesus pokok anggur. Semua yang di luar aku, yang tidak bersatu dengan aku, itu mati. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita pun yang kita anggap baik, tetapi itu di luar Kristus, tidak di dalam Kristus, itu tidak ada faedahnya. Nah, itu penekanan yang luar biasa dari Gregorius Agung. Hari ini gereja merayakan atau memperingati Santo Irenaeus dari Lyon di Perancis, seorang martir, seorang bapak apostolik, bapak gereja, dan juga seorang uskup di kota Lyon di Perancis. Dia menjadi simbol persatuan antara gereja timur dan barat. Dia lahir dan besar di Turki, ikut gereja Yunani timur, tapi bekerja dan melayani di Perancis, gereja barat, menjadi lambang persatuan. Dan dalam salah satu tulisannya, Adversus Heresis, dia bilang seperti ini: "It is impossible for man to live without life." Adalah mustahil bagi manusia untuk hidup tanpa kehidupan itu sendiri. Dan kehidupan sejati adalah berpartisipasi di dalam Tuhan. Kalau kita ingin sungguh hidup, kalau kita ingin sungguh perbuatan baik kita berfaedah dan berbuah, kita harus bersatu dengan Tuhan. Harus bersatu di dalam Yesus. Amin.